mengikuti aturan pemerintah atau mengikuti perintah dari umara maupun ulama, ada satu kewajiban yang tidak boleh dipisahkan. Artinya kalau kita menaati ulama, juga kita harus menaati pemerintah dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan Ruang Bicara dimanapun Anda berada. Hari ini berjumpa kembali bersama kami. Malam ini kami akan mencoba untuk membahas satu tema yang hari ini cukup diperbincangkan di publik gitu. Menyoal soal kebijakan pemerintah membentuk gelombang sholat Jumat. Jadi diatur dengan per jam, ada dari jam 12, ada juga di jam 1 gitu. Nah, malam kali ini kita mencoba untuk membahasnya gitu. Jadi Ruang Bicara tidak hanya saja berbicara dari aspek politiknya, tapi kita mencoba kali ini bicara soal masalah agama. Nah, sudah hadir depan kita Ustadz Taufik. Beliau yang hari ini dalam kesempatan kali ini membersamai kita untuk bicara soal masalah tema kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang di Ruang Bicara ini. Ini cukup menjadi suatu kehormatan bagi kami, Ustadz. Sama, Pak. Sudah. Ya. Perjalanan ke sini cukup lumayan berliku-liku ya, Ustadz ya. Lumayan, beloknya dua, kiri dan kanan saja cukup lah. Ya. Baik. Baik, Ustadz. Jadi ini soal masalah kebijakan pemerintah yang menyoal sholat Jumat hari ini. Setidaknya kita mencoba untuk menghadirkan tema ini biar publik ini juga kemudian tidak begitu sembrono gitu, karena bagi kami ini adalah soal masalah agama, dan soal masalah agama itu tidak semua orang bisa membicarakannya karena agama pun memiliki hukum di dalamnya gitu ya Ustadz ya. Apakah kita ingin mengatakan bahwa pemerintah jangan terlalu dalam mengatur soal masalah sholat umat, ataukah seperti apa? Nah, karena ini menyoal soal hukumnya gitu, maka dengan demikian kita ya mengundang dan menghadirkan tema ini sebagai bentuk bagian daripada langkah kita untuk setidaknya mencerahkan publik gitu, dan terutama adalah kami gitu Ustadz, sebagai kalangan muda ya gitu Ustadz. Ustadz memandangnya seperti apa nih Ustadz yang pertama? Oke, bismillah. Kalau dilihat dari perspektif darurat dan pandemi hari ini, tentunya kawan-kawan di bawah, di tengah, di atas itu juga dia harus punya sisi moderasi yang kuat. Yang pertama, seluruh yang dilakukan umat hari ini ya, tentunya tidak boleh keluar dari batasan fatwa yang sudah ada. Masing-masing individu memberikan fatwa yang kemudian membingungkan umat. Makanya sering saya sampaikan bahwa hadirnya MUI itu sebagai pencerah umat, pembimbing, kemudian dia memberikan satu wasiat takwa dan juga wasiat syariah yang kuat gitu. Nah, jadi sekarang yang bergerak di lapangan, aktualisasi di umat yang tadi disampaikan oleh moderator bahwa ada satu fatwa yang mengatakan bolehnya membuat sholat 2 gelombang gitu ya. Ya nanti kita bahas sedikit gitu ya. Terus ada yang mengatakan bahwa tentunya sudah qat'i atau tetap fatwanya dari para ulama khususnya yang tergabung dalam MUI bahwa itu tidak ada landasan yang kuat, landasan syar'i yang kuat di situ. Kalau kita lihat contohnya tadi sholat 2 gelombang di masa pandemi. Betul. Yang hari ini saya yakin digulirkan oleh kawan-kawan dari DMI. Ya, saya pribadi berhusnudzon dengan kawan-kawan yang ada di DMI untuk memberikan kemudahan umat dalam melaksanakan ibadah yang krusial ini kan. Itu moderasi kita, dan itu adalah bagian diapresiasi kita bahwa DMI pun artinya berijtihad untuk melakukan itu. Tentunya juga mereka punya satu qaul atau punya pendapat bahwa itu juga fatwa dari MUI, khususnya MUI DKI. Itu. Yang kedua, dari sisi teknisnya yang dilakukan, sebagaimana yang sering kita baca juga atau mungkin yang diedarkan oleh DMI, bahwa yang pertama dilakukan jam 12
jika di hari atau Jumatnya di tanggal yang genap, maka yang pertama nomor HP yang genap duluan. Nanti gelombang kedua jam 13.00 berarti yang ganjil, dan seterusnya. Saya yakin justru ini akan memberikan peluang untuk berkerumun juga. Karena nanti yang datang jam 13 pun dia tidak mungkin datang jam 13. Dia datangnya jam 12:04, berkerumun lagi tuh. Padahal yang dimaksud dibuat 2 gelombang itu kan agar tidak terjadi kerumunan, tidak terjadi lagi crowd di masjid atau mungkin di lapangan dan sebagainya. Tetapi saya yakin justru begitu menimbulkan kerumunan yang lain atau menimbulkan masalah yang lain. Itu dilihat dari sisi fakta, saya yakin begitu. Fakta yang kedua secara yuridis, bahwa jika kita ambil karakteristik hukum yang kuat, maka kita tidak pernah menemukan satu dalil syar'i bahwa tauqifiyah ini pernah terjadi di setiap generasi atau pernah terjadi di generasi pertama misalnya dengan 2 gelombang, apapun uzur syar'inya. Itu yang kita tidak pernah melihat gejala syar'i atau ada tuntunan syar'i dari awal, generasi awal atau generasi setelahnya. Sehingga dari generasi ke generasi, kalau kita lihat literasi ilmiah dari para ulama, bahwa mereka mayoritas mengatakan dengan 2 gelombang seperti itu tidak sah, karena berhubungan dengan tidak ada nilai syar'i yang kuat. Yang kedua, ketika fatwa itu dipaksakan pun secara kontemporer itu juga tidak memberikan landasan yang kuat pula gitu. Sehingga menurut saya bahwa fatwa MUI nomor 5 tahun 2000 itu sudah menjadi satu fatwa yang kuat ya, yang justru ini harusnya menjadi pedoman bagi umat di bawah, bahwa inilah yang menjadi warisan dari MUI tentang sholat 2 gelombang itu. Walaupun contohnya Bapak Yusuf Kala mengatakan itu kan fatwa untuk industrial, di kawasan industri, bukan ketika pandemi. Tapi saya lihat poin-poin di dalamnya itu mengandung lafaz umum, bukan untuk kekhususan sebab. Jadi yang difatwakan MUI adalah justru lafaz umum, bukan hanya kekhususan sebab. Kalau hanya sebatas kekhususan sebab, berarti tidak ada nilai-nilai fatwa secara lafaz umum. Artinya di lafaz umumnya di situ bahwa baik ada uzur syar'i ataupun tidak, atau sebaliknya tidak ada uzur syar'i maupun ada uzur syar'i, maka tidak ada sholat Jumat 2 gelombang seperti itu, dan itu artinya tidak sah. Kemudian juga MUI mengutip hampir semua madhab, baik Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali, bahwa mereka tidak mengenal sholat Jumat 2 gelombang seperti itu. Termasuk juga yang disampaikan oleh MUI Pusat, bahwa itu sudah disampaikan oleh generasi ke generasi bahwa sholat Jumat baik ada uzur syar'i tidak ada uzur syar'i tidak sah jika ada 2 gelombang seperti itu. Walaupun tadi saya bilang kita punya husnudzon kepada DMI, dia mengambil fatwa MUI DKI. Tetapi saya membaca dan juga melihat dari literasi MUI selain DKI, artinya di MUI yang di Jabar, di Jateng, di Jatim gitu, mereka justru banyak menolak tentang 2 gelombang seperti itu. Kenapa? Faktanya tidak pas di Indonesia dilakukan 2 gelombang seperti itu. Makanya MUI Pusat dan juga MUI Jabar kalau nggak salah saya baca, kalau toh misalnya harus difatwakan memang harus 2 gelombang, itu satu di daerah minoritas dengan jumlah tempat ibadah yang terbatas. Sehingga ketika dilakukan 2 gelombang sah. Karena memang posisinya tidak hanya uzur syar'i, posisinya memang seperti itu, sehingga 2 gelombang jadi satu kemestian. Nah kalau di kita fakta empirisnya bahwa masjid banyak. Lapangan gede, mayoritas. Jadi kalau misalnya satu masjid harus masuk 100 biasanya, kemudian hanya 40% ya,
kemudian 60%-nya harus keluar, kita masih bisa untuk nyari masjid yang terdekat atau membuat baru di lapangan misalnya dengan prokes yang sudah diatur oleh pemerintah misalnya. Itu akan lebih realistis gitu dan efektif gitu. Dan efektif. Atau paling tidak jika memang thikol, kesusahan, berat, di sini penuh, di sini penuh, di sini penuh. Kan memang kita sudah punya jalur terakhir untuk sholat zuhur di rumahnya. Karena ini udzur syar'i selama pandemi. Jadi ini tidak mengikat secara permanen memang. Baik. Seperti itu. Baik. Saya akan mencoba untuk bertanya kembali soal masalah kondisi hari ini. Walau sebenarnya ada imbauan untuk menggantikan sholat Jumat dengan sholat zuhur gitu di rumah, tapi masih ada masjid lain yang melaksanakan sholat Jumat gitu ya Ustadz ya. Betul. Nah dalam kondisi hari ini gitu. Tapi ini masih tetap dengan hal yang sama. Ini secara organisatoris MUI DKI ini kan di bawah MUI pusat ya Ustadz ya. Gitu. Artinya apapun itu bentuk kebijakannya dilihat dulu dari pusatnya gitu ya Ustadz ya. Betul. Bagaimana perkataan mereka. Lah semisal tadi yang Ustadz katakan bahwa fatwa MUI yang dikeluarkan pada tahun 2000 ya Ustadz ya. Itu kan menjual industri. Betul. Bagaimana dengan yang industri di mana semua daerah di Indonesia ini kan tidak semuanya adalah wilayah industri. Betul. Indonesia ini luas. Nah, terbentang luas dari Sabang hingga Merauke, Papua sampai dengan Aceh gitu. Pandemi ini melanda semua, bukan hanya saja Indonesia tapi dunia. Betul. Tapi kita bicara spesifiknya Indonesia, yang dimana kebijakan ini mengatur soal masalah peribadatan di Indonesia. Betul. Nah, kalau fatwa tadi mengatur soal masalah di wilayah industri, apakah kemudian fatwa ini tetap berlaku dalam kondisi hari ini yang kemudian pandemi ini mengancam semua orang gitu di semua wilayah Indonesia ini? Betul. Ustaz. Artinya bahwa yang tadi saya katakan fatwanya adalah untuk kesebaban khusus, tapi lafaz fatwanya adalah untuk keumuman hukum. Artinya bahwa untuk yang industrial, katakanlah begitu, yang memang itu khusus dengan notabene aturan-aturan di perusahaan harus seperti ini, sehingga menyulitkan untuk sholat Jumat berbarengan. Itu saja difatwakan untuk tidak sah. Masih ada imbauan gitu ya, untuk betul. Tetap pemimpin industrinya harus dia justru memberikan peluang, memberikan hak kepada kaum muslimin untuk sholat berjamaah, sholat Jumat berjamaah satu gelombang saja. Ini kan sebenarnya juga sudah sangat sempit, apalagi ditarik ke yang lebih besar lagi, lebih umum lagi, walaupun di pandemi ini. Makanya kalau pandemi mah lebih bagus lagi menurut saya sholat zuhur di rumah. Kalau memang tadi bahwa pandemi ini mengancam betul-betul terhadap jiwa kaum muslimin atau jiwa manusia. Maka pilihan kedua lebih tepat dibanding membuat dua gelombang. Karena dua gelombang seperti itu, apakah manajemen di setiap masjid juga punya manajemen yang kuat? Kemudian orang harus ngantri, memperlihatkan lagi HP-nya mana lihat belakangnya genap apa ganjil, repot lagi. Gimana kalau nggak bawa HP? Akan repot lagi. Apalagi yang jadi panitia di masjidnya sudah aki-aki semua, ya kan? Saya kan akan lebih repot. Pas begitu ngecek, kacamata ketinggalan nanti. lebih repot kan? Jadi menurut saya secara logika tidak masuk ketika dibuat dua gelombang. Artinya ini kan membuat ranah fatwa yang sangat krusial sekali ya. Artinya miris dengan sesuatu yang tidak sah begitu ya. Walaupun kita tetap menghormati tadi teman-teman DMI misalnya yang tetap menganjurkan boleh dua gelombang, silahkan saja. Walaupun ya saya baca juga yang MUI Jabar, Ketua MUI Jabar mengatakan andaikan tetap ada masyarakat yang membuat dua gelombang, maka kami berlepas diri dari fatwa tersebut. Gitu. Artinya tidak mengikuti gitu. Artinya orang seperti itu artinya dia berlepas diri dari fatwanya MUI. Dan kami tidak pernah memfatwakan demikian gitulah. Setidaknya begitu ya. Kalau dilihat dari istilahnya ya. Oleh karena itu kalau menurut saya jaga fatwa ini dengan baik. Jadi rujukan dari ulama khususnya dari MUI. Yang kedua, berikan satu solusi yang tepat, yaitu ketika tidak bisa Jumat secara berjamaah,
artinya kalau Jumatan harus berjamaah. Ketika tidak bisa seperti itu, maka ambil alternatif yang kedua, yaitu misalnya sholat di rumah. Kalau memang dia tidak bisa ikut dengan masjid lain yang masih kosong, atau membuat sholat Jumat di lapangan misalnya dengan prokes tertentu. Andai kan tidak bisa seperti itu, ya ahsan, tentunya lebih baik ketika dia harus sholat zuhur di rumah. Dan itu lebih syar'i menurut saya. Karena sebenarnya pilihannya kan dua. Pilihannya itu dia sholat berjamaah Jumat atau dia di rumah. Nah, ada dua gelombang itu kan karena ada beberapa variasi hukum yang kemudian sedang bahasanya itu sedang biar lebih dinamis gitu. Akan tetapi kan ini saya bilang krusial ketika membuat dua gelombang, karena hukum syar'inya itu yang agak sedikit kita bilang lemah ya. Kalau kita kembali kepada kaidah-kaidah fikih, tentu sulit bahwa itu kuat pendapatnya. Katakan saja yang dikutip juga sama MUI Pusat ketika menyebutkan kaidah itu, la tusyra'u ibadatun illa bi syar'illah. Kata Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah mengatakan bahwa ibadah itu tidak disyariatkan kecuali dengan syariat Allah. Artinya ibadah rata-rata bentuknya tauqifiyah. Makanya al-aslu fil ibadah at-tauqifu. Asal dari hukum ibadah itu tauqifiyah, artinya sudah paketan tertentu yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh nambah sedikit atau menurut kita kurang tambahin, kan tidak bisa begitu. Oleh karena itu orang tidak boleh beribadah atau tidak bisa dikatakan beribadah secara benar kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang Allah syariatkan di dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya. Karena bentuknya sudah tauqifiyah. Termasuk salah satunya adalah tentang masalah sholat Jumat seperti ini. Dulu juga ada taun ya. Taun Amwas itu. Wah, itu juga sama puluhan ribu kan yang meninggal di kaum muslim. Bahkan itu menularnya lebih cepat dari sekarang mungkin. Apa yang dilakukan? Tidak ada sholat Jumat. Sudah tidak ada sholat Jumat. Bukan himbauan lagi, tidak ada sholat Jumat. Berapa lama itu ditutup sholat Jumat itu? Tidak akan terkena dengan hadis bahwa barang siapa yang tidak sholat Jumat 3 kali jadi munafik dan sebagainya. Tidak masuk dalam hadis itu. Karena uzur syar'i berada di depan. Uzur syar'i menjadi kaidah penting bahwa orang tidak bisa melakukan ibadah secara normal. Nah, jadi meniadakan sholat Jumat dalam kondisi-kondisi seperti ini kaidah fikihnya boleh Ustaz ya? Itu syar'i. Ya, kita kembali dengan misalnya di rumah. Kenapa? Karena maqasidus syariah ya. Tujuan menjaga syariah, tujuan syariah itu salah satunya adalah menjaga jiwa. Salah satu dari 5 itu menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu muqaddam, didahulukan. Itu penting. Makanya ketika ada tadi pandemi, kemudian dia di rumah lebih aman, menjadikan jiwanya aman, maka wajib dia di rumah daripada dia kemudian harus berani nekat dengan misalnya dengan sholat kemudian nanti tertular misalnya. Dan itu diakomodir oleh syariat. Jadi tidak la ba'sa bih sebenarnya. Orang sebenarnya tidak usah berpikir berat karena umat itu selalu berpikir dengan perasaannya dia, mengabaikan banyak fatwa dari para ulama. Sebenarnya kalau masyarakat awam misalnya yang dia tidak paham banyak soal agama, lebih baik ahsan abrar dia mengikuti terus ya dinamika bagaimana fatwa para ulama di MUI. Cukup itu menjadi pedoman karena MUI jadi legalitas formal di Indonesia yang membimbing umat, memberikan fatwa-fatwa hukum agar umat berada di jalan syariat yang benar. Sebenarnya cukup. Tapi kalau kemudian dia, bahasa saya sebenarnya ngeyel dan bandel, bahwa justru selalu dibentur-benturkan dengan bahasanya gurunya dia, kiainya dia, ustadznya dia. MUI begini tapi kata ustadz saya boleh kok. Nah itu menurut saya membandingkan seperti itu, membuat kontradiksi seperti itu bukannya dia harus jadi benar atau mungkin dia jadi pintar, malah dia jadi dungu. Karena kadang orang yang melakukan demikian itu hanya justifikasi.
Justifikasi keinginan dia bahwa sebenarnya saya tidak suka dengan fatwanya MUI. Dia kontradiksikan atau dia benturkan dengan fatwanya atau dengan ucapannya gurunya itu. Padahal ucapan gurunya dia juga tidak paham sebenarnya. Itu kebanyakan orang awam dibahas seperti itu. Sudah begitu disosialisasikan lagi enggak, kata ustaz saya begini enggak apa-apa itu. MUI bodoh amat. Malah begitu. Jadi kalau saya menyarankan untuk masyarakat awam, coba terus melihat dinamika fatwanya MUI agar kita lebih terarah. Karena MUI datang sebagai institusi formal dan juga menjadi legalitas formal dunia akhirat bagi kita. Insyaallah. Di samping yang lain tetap boleh kita belajar dengan para kiai, para ustadz yang lain selain yang ada di MUI tentunya. Tetapi menjadikan satu sinergi di dalam fatwa, sinergi dalam pembelajaran keagamaan itu tentunya lebih baik. Karena memang yang kita harapkan adalah kekompakan persatuan syiar Islam di Indonesia. Jangan sampai fatwa itu muncul di setiap ormas kemudian dibenturkan dengan MUI, kemudian berbeda lagi dengan pemerintah. Akhirnya mensana in corpore sano, pemerintah ke sana, MUI ke sono. Waduh, udah repot itu kan. Jangan sampai begitu. Nah, kebanyakan memang di Indonesia kan begitu sebenarnya. Baik nih Ustaz, terkait dengan apa yang barusan disampaikan, ini menyual dengan keputusan untuk mengatur soal peribadatan orang. Tentunya MUI berperan aktif di situ ya Ustaz ya. Betul. Kita mengharapkan itu biar seragam gitu pelaksanaan, tidak terjadi perdebatan dalam pelaksanaan itu di antara kalangan muslim ini. Maka dalam kondisi seperti ini apakah pemerintah harus tergesa-gesa mengambil kebijakan dengan mengutamakan fatwa MUI tahun 2000 itu yang mengatur soal masalah peribadatan dalam wilayah industri, atau diam diri dulu lalu bertanya gitu kepada para ulama kita yang ada di MUI terlebih dahulu gitu Ustaz? Oke. Selama ini justru pemerintah lewat Kemenagnya ya. Atau yang terbaru masalah yang 2 gelombang ini, justru Kemenag memberikan pilihan seluas-luasnya kepada masyarakat. Mau sholat 2 gelombang atau tidak sholat 2 gelombang itu terserah umat. Oh begitu ya? Iya, yang saya baca justru di Kemenag itu memberikan peluang lah ya, kepada, apa itu bisa Ustaz ya? Tadi saya bilang bahwa harusnya pemerintah langsung dia berinisiatif ya, dan langsung menginisiasi bahwa pemerintah harus memutuskan agar umat tidak bingung. Ya, betul. Langsung menggandeng siapa? Menggandeng otoritas yang punya otoritas, legalitas formal yang memang sudah dilegalkan oleh pemerintah. MUI langsung diambil alih. Fatwa MUI didorong habis-habisan. Ayo umat ikuti dengan fatwa MUI. Karena kalau kita lihat fatwa MUI secara ikhlas ya, dengan penuh keimanan, kita lihat dari awal sampai akhir semuanya dalil. Dan semuanya itu berimbang di dalam researchnya. Tidak ada urusan kepentingan. Tidak ada urusan kepentingan. Kalau kita lihat kalau kita lihat poin-poinnya, kita kan sering bisa lihat fatwa-fatwa MUI itu ya kan, menimbang terus ayat-ayat disampaikan dari setiap madhab disampaikan di situ. Bahkan sampai datangnya fatwa itu kan tidak terburu-buru, tidak tergopoh-gopoh agar fatwa besok harus selesai. Dia tidak deadline sebagaimana bikin skripsi dan tesis. Dan pertimbangannya bukan satu mazhab doang gitu. Iya, semua lintas mazhab disampaikan di situ. Bukan hanya lintas mazhab saja, lintas pakar. Lintas pakar pun semuanya berembuk di situ dan menyampaikan semua keahlian di setiap kepakarannya. Baru kemudian ditentukan tentang masalah fatwanya. Jadi sebenarnya kita ya, katakanlah kita masyarakat awam, saya tinggal menikmati hidangan fatwa saja, enak. Semua sudah terkumpul. Nggak usah cari kitab A, kitab B, kitab C. Ya carinya ke barat, yang satu cari ke timur, yang satu cari kitabnya kagak ada kitabnya kagak ada duitnya, dia nggak bisa beli dan sebagainya. Pusing, mendingan lihat fatwa selesai. Dan itu kita mudah sebenarnya. Jadi pemerintah kalau menurut saya wajib dia itu menggandeng MUI dalam setiap fatwa-fatwa keagamaan agar umat tidak bingung.
tentukan saja misalnya dengan fatwa MUI yang mau diambil sebagai bagian dari bahasa konsistennya bahwa ulama di depan dalam memberikan fatwa keagamaan, umat tidak bingung. Ambil fatwa MUI, jadikan di dalam peraturan gubernur atau peraturan pemerintah nomor sekian-sekian. Di dalamnya itu adalah memuat fatwa para ulama tentang masalah keagamaan misalnya. Umat langsung insya Allah akan ada satu seia sekata di situ. Jadi jangan justru memberikan leluasa lagi ke umat, silakan. Yang 2 gelombang silakan, yang 3 gelombang silakan. Artinya bergelombang-gelombang. Gitu, ya luar biasa seperti itu. Dan itu bikin bingung. Akhirnya umat, ente 2 gelombang, bodo amat. Besok saya bikin 3 gelombang. Kalau ulama bisa, kenapa saya nggak bisa? Loh, jadinya begitu. Seolah-olah membuat 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang itu tanpa fatwa gitu. Tanpa dipikir, oh berarti gampang gitu ya. Membuat seperti itu gampang berarti. Emang ulama doang yang bisa begitu? Loh, akhirnya begitu. Termasuk menurut saya di dalam pelaksanaan puasa, di dalam pelaksanaan Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya, itu harus serempak. Umat nggak bingung dengan begitu. Walaupun mungkin bahasa kebebasan kami mengakomodasi seluruh pendapat ormas. Di MUI itu kan puluhan ormas ada. Sebenarnya kan. Para ulama kita semua di situ ya. Ada di situ. Yang terbaik. Yang terbaik. Kepakarannya ada di situ. Kalau saya percaya betul apa yang ada di dalam komunitas MUI, namanya juga Majelis Ulama ya. Kita percaya betul, dan kepercayaan kita sebagai orang awam berikan sepenuhnya kepada mereka. Mereka legalitas formal dunia akhirat, saya bilang. Di samping itu kita tetap mentahqiq, kita meneliti, kita belajar dan sebagainya. Jadi apa yang disampaikan ulama kita yakin dengan apa kita yang juga belajar selama ini, seperti itu. Jadi makin kuatlah kita beragama sebenarnya. Baik Ustaz. Ya. Jadi ini walau sebenarnya tadi sudah dibilang sama Ustadz gitu bahwa berdasarkan para mazhab gitu ya, atau para ulama-ulama kita bahwa 2 gelombang itu tidak disyariatkan gitu ya. Tapi ini berkaitan dengan isu yang berkembang. Leluasa yang diberikan oleh pemerintah bahwa yang mau 1 gelombang silakan, 2 silakan gitu ya Ustadz ya. Ada yang berdebat, ada yang mempertanyakan soal begini Ustadz. Ini kan range waktunya kan begitu lama ya, dari jam 12 ke jam 1. Gelombang pertama di jam 12, gelombang keduanya di jam 1. Apakah di gelombang kedua itu melaksanakan sholat Jumat saja atau dengan mengadakan khutbah lagi? Kalau misalkan terjadi 2 gelombang. Terjadi misal 2 gelombang. Ya, jadi di satu masjid itu khutbahnya 2 kali karena persis ini Ustadz. Range waktunya cukup lama nih, dari jam 12 ke jam 1. Betul. Jadi andaikan misalnya kita mengambil pendapat yang 2 gelombang misalnya, posisinya sama seperti yang pertama, tetap khutbah. Tetap rukun Jumat, rukun sholat Jumat tetap harus ada, syarat dan rukun sholat Jumat tetap harus ada. Imamnya, khotibnya harus baru, jangan khotibnya yang tadi orang dibayar sekali doang. Jadi harus beda. Kalau imamnya yang tadi berarti 4 rakaat ya. Tambah amplop Pak. Jadi harus beda. Jadi di gelombang 2 imamnya beda, terus khotibnya beda. Sama, syarat rukunnya sama gitu ya. Nah kalau misalnya yang di pertama ternyata tidak bisa diinterupsi, kan jarang yang bisa nginterupsi khotib. Dia kemudian bikinnya udah kayak orang mau laporan pertanggungjawaban per tahun. 3 jam melewati waktu. Wah, itu repot juga kalau begitu kan. Saya bilang manajemen juga harus benar kan. Betul-betul harus diimbangi. Yang kedua juga sama. 13 sampai jam berapa? Jangan sampai akhir dari zuhur. Sampai di mepet-mepet di asar, sudah di border begitu, jangan sampai. Karena tadi semua dia baca ya kan, semua dia sampaikan. Harus sedikit. Bahkan fatwa MUI itu terakhir di dalam tata cara pelaksanaan sholat Jumat itu, yang pertama harus meringkas khutbahnya. Yang kedua juga harus meringkas bacaan sholatnya, artinya yang pendek-pendek saja. Gitu. Itu sudah difatwakan para ulama untuk di masa pandemi, agar kerumunannya itu tidak terlalu lama gitu.
Jadi orang bisa melakukan sholat secara sempurna dengan cepat gitu, tetapi tidak mengurangi kesempurnaan gitu. Kalau di normal kan khotib atau khutbahnya pendek, kemudian imamnya panjang, itu normal. Tapi di masa pandemi, agar kerumunan tidak terjadi terlalu lama, khotibnya sebentar, imamnya sebentar, setelah itu langsung pulang. Itu sebenarnya juga sudah difatwakan oleh MUI itu tentang pelaksanaan sholat Jumat itu. Jadi pada dasarnya sholat 2 gelombang ini tidak disyariatkan ya Ustadz ya? Tidak syariatkan, tetapi andaikan 2 ya harus sama. Ya harus sama. Berarti panitianya harus diperbanyak lagi gitu. Panitia gelombang pertama, kalau kedua. menurut saya emang bingung. Saya kalau jadi panitia juga nggak sanggup. Semakin lebih tambah dibuat lama tuh Ustadz. Jadi yang datang coba cek nomor telepon itu. Yang bingungnya kalau saya punya 2 kartu nih Ustadz. Satunya ganjil genap. Luar biasa itu. Ya. Baik. Lalu ini mungkin untuk menutupi perbincangan kita Ustadz, ini soal masalah di kondisi pandemi ini, walaupun sebenarnya sudah ada imbauan untuk menggantikan Jumat dengan sholat zuhur di rumah ya gitu Ustadz, tapi masih ada masjid yang kemudian melaksanakan ya sholat Jumat. Dan yang kalau kita lihat Ustadz ya, itu justru kemudian membuat banyak orang yang tadinya pengen untuk sholat Jumat tapi tidak ada masjid yang mengadakan sholat Jumat. Begitu ada satu di antaranya, mereka boro-boro semua ke situ, kan banyak tuh jadinya. Fatwa di sini dikatakan dengan himbauan, jadi bukan larangan, larangan letterlux ya. Oh gitu. Jadi himbauan. Oh berarti boleh-boleh saja gitu Ustaz? Boleh. Artinya gitu. Fatwa para ulama menyebutkan himbauan lebih baik di rumah. Di rumah. Andaikan tetap memaksa untuk ada sholat Jumat, maka lakukan misalnya 40% gitu. Prokesnya dijaga, kemudian 40% dari kapasitas di masjid tersebut. Jadi itu himbauan. Gitu. Jadi andaikan ada yang menutup lebih bagus, kemudian andaikan tetap dibuka, maka lakukan dengan tidak prokes, jadi soal asalkan prokesnya gitu ya. Betul, karena ini himbauan. Berbeda dengan yang fatwa yang di awal itu memang melarang untuk membuka sholat itu, atau untuk menutup, bukan tidak boleh sholat Jumat ya, artinya diganti dengan sholat zuhur gitu, atau bukan berarti tidak boleh sholat gitu. Orang kan berpikirnya begitu, kata ulama nggak boleh sholat, misalnya bukan nggak boleh sholat tapi diganti gitu. Dan bukan berarti tidak boleh beribadah di rumah kan bisa gitu. Jadi sekali lagi nih Ustadz, saya mau ingin dipertegas gitu, karena hari ini masih jadi perdebatan di kalangan publik ya gitu. Ya Ustadz. Masih banyak status yang kritik, soal masalah sholat Jumat itu paling penting di antara sholat dalam satu minggu itu yang paling penting adalah sholat Jumatnya gitu. Nah kita ingin kemudian biar publik ini kemudian tercerahkan gitu soal masalah ini. Artinya tidak menjadi soal ya, tidak menjadi soal kalau sholat Jumat ini digantikan dengan zuhur gitu ya Ustadz. Dan itu tidak melanggar kesempurnaan dari ibadah kita. Jadi jangan sampai hadis pelarangan atau keutamaan di dalam ibadah normal kemudian dikompilasi kepada kondisi yang tidak normal. Nah itu jadi tidak normal gitu. Betul, ketika itu kondisi normal, sholat Jumat sangat penting dan keutamaannya tidak ada digantikan dengan yang lain. Tetapi ketika kondisinya tidak normal, maka tentunya tidak normal pula hukumnya, dan itu tidak mengurangi kesempurnaan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu juga untuk yang jaga jarak ya. Yang menjadi masalah nih kalau kita kritik tapi kita nggak mampir. Biasanya sih kalau yang kritik itu memang jarang sholat. Kebanyakannya sih begitu. Ketika pandemi datang, sholat Jumat ditutup, yang masjid tutup, saya yakin yang pertama mengkritik itu, waduh gede tuh, sebenarnya jangan sholat. Nih ya, Mas kemarin kemana? Sebelum pandemi ente nggak kelihatan tuh wajahnya ente bid'ah di masjid, nggak pernah kelihatan. Bid'ah di masjid. Bilal belum meninggal sendalnya udah kecium di surga gitu. Surga. Ini orang sendalnya saja nggak kecium di masjid gitu. Ya, betul. Tapi orangnya belum meninggal, baunya udah di neraka. Tapi kritiknya lewat ulama nih. Betul. Ya Allah, ini MUI ini udah kerasupi kepentingan politik luar biasa. Itu saya pernah dengar juga itu di awal-awal tuh ya. Luar biasa orang itu mengkritik
MUI, mengkritik pemerintah yang mengambil inisiatif dengan fatwa MUI itu, dibilang seolah-olah dia yang paling pintar, dan paling orang yang alim dan paling khusus sholatnya, paling gede ibadahnya gitu. Ketika tutup masjid, luar biasa. Ini kalau masjid ditutup, ibadah Jumat seperti ini tutup, kapan kita berdoa kepada Allah? Harusnya mendekat, dengan pandemi ini malah kita tidak mendekat. Kapan ente mendekat, Mas? Jadi kritik nomor 1 dia. Mendekat sama yang maha kuasa itu bukan hanya saja di masjid. Betul, di rumah boleh. Ini kondisi tidak normal, jangan disangkut pautkan dengan dalil-dalil yang normal. Tentunya jadi tidak normal, tidak bisa gitu. Insya Allah kita harus berhusnudzon dengan pemerintah yang kemudian menginisiasi dalam mengambil fatwa MUI, dan itu menjadi pedoman kita di dalam beragama, khususnya di Indonesia. Karena insya Allah mereka itu juga amanah di dalam menyampaikan dan membimbing umat kepada jalan yang benar itu. Tentu mereka pun juga takut gitu ya, Ustaz ya. Betul, karena mereka paling paham bahwa mereka memfatwakan ini bukan untuk dirinya saja, tetapi yang difatwakan untuk 270 juta jiwa kan. Ini luar biasa beratnya. Maka mereka tidak akan memutuskan, saya yakin, kalau mereka tidak yakin dengan dalil-dalil dalam syar'i kepada satu kondisi tertentu. Saya yakin. Dan itu kalau kita sebagai umat ini mengikuti apa yang mereka fatwakan, kalau kemudian fatwa itu salah, itu bukan salah kita ya Ustaz. Ya, bukan dosanya, bukan kita nanggung. Betul. Ya, Ustaz, ya nanti ditanggung sama mereka ya. Termasuk juga baik pemerintah maupun umara maupun ulama ya, seperti itu. Makanya satu fatwa pun mereka harus berhati-hati karena akan dipertanggungjawabkan sampai akhirat. Artinya beban mereka lebih berat ketimbang lebih kita, berat sebenarnya, bukan enak, lebih berat. Jadi yang justru enak nih kita nih Ustaz ya. Justru enak kita, gede congor doang. Gede congor, kecil ibadah. Artinya yang enak kita ngaji yang terbata-bata ya, tapi wah luar biasa. Dosa kita masih ada yang nanggung gitu Ustaz ya. Betul itu. Ini sok-sokan gitu untuk mengganti posisi gitu. Betul. Jadi kita jarang berhusnudzon dengan MUI kita. Ada pesan nggak Ustadz? Ada pesan soal kondisi kita hari ini? Untuk hari ini? Iya. Pesan saya tentunya pertama mengikuti aturan pemerintah atau mengikuti perintah dari umara maupun ulama. Ada satu kewajiban yang tidak boleh dipisahkan. Artinya kalau kita menaati ulama, juga kita harus menaati pemerintah. Dalam kebaikan, dalam hal-hal yang itu bermanfaat bagi kita, wajib kita mengikuti mereka. Contohnya lah tadi dengan prokes atau mungkin dengan hal-hal yang itu akan menjaga jiwa kita kepada hal yang lebih baik dan kemanfaatannya untuk umat. Tentunya itu wajib. Jadi mentaati pemerintah dan mentaati fatwa para ulama, khususnya yang ada di organisasi MUI, itu menjadi bagian keharusan bagi umat agar mereka punya tujuan juga bisa mensejahterakan umat atau bisa membimbing umat, dan umat juga bisa tenang di dalam menjalankan seluruh kehidupan yang di dalamnya, dalam konteks ibadah tentunya harus ada nilai-nilai ibadah yang tentunya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin. Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Semoga masih ada ruang untuk kita berbincang kembali. Amin. Kondisi ataupun zaman hari ini memang sangatlah penting ketika kita isi dengan hal-hal yang bersifat dengan agama ya Ustaz. Betul. Jadi terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih, sama-sama. Sehat selalu. Amin. Jaga kesehatan Ustaz biar kita selalu berbincang gitu. Siap. Baik. Teman-teman sekalian, itulah perbincangan singkat dari kami malam hari ini. Dari Ruang Bicara kami imbaukan sekali lagi kepada kita semua untuk tetap menaati aturan yang ada, prokes untuk tetap menjaga stamina tubuh kita. Yang paling dasar ada 3, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ibadah bisa dilaksanakan di rumah gitu. Yang menjadi masalah adalah kita meniadakan ibadah tersebut baik di rumah ataupun di tempat ibadah yang sesungguhnya, dalam hal ini ada masjid. Dari Ruang Bicara kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.